Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih Bapak dan Ibu yang telah menyempatkan waktunya untuk pada pagi hari ini kita akan membahas ya Pak dan apa Ibu-ibu ya tentang teknik kalibrasi HPLC dari metode USP ya United States Pharmacopoeia ya dengan nomor dokumen 1058 tahun 2016. Untuk referensi ini adalah referensi yang sangat banyak digunakan khususnya di industri farmasi ya, terkait tentang kalibrasi HPLC. Untuk kegiatan ini diselenggarakan oleh Partner Lab Indonesia ya, dan narasumbernya sebagai narasumbernya saya sendiri. Tapi sebelumnya kita masuk ke materi, izin memperkenalkan diri Bapak dan Ibu ya. Nama saya Amaluddin, kemudian pendidikan terakhir di UNB Bogor untuk spesialis di lab kalibrasi, lab lingkungan petrokimia dan oil and gas laboratory. Adapun beberapa pengalaman trainer dari beberapa perusahaan, baik instansi pemerintahan, kemudian swasta, manufaktur, kemudian perguruan tinggi negeri, kemudian perguruan tinggi swasta, kemudian sekolah-sekolah kejuruan, kemudian industri farmasi, kemudian lab kalibrasi, ya, lab kalibrasi, kemudian pertambangan nikel, pertambangan batu bara dan seterusnya ya, kurang lebih. Kemudian beberapa platform kalibrasi dari beberapa ini ya perusahaan. Kemudian untuk referensi yang digunakan pada pagi hari ini dari United States ya, Pharmacopoeia 1058 tahun 2016 tentang Analytical Instrument Qualification. Kemudian untuk kedapatiannya, karena di lab kalibrasi wajib kita menghitung kedapatian ya. Nah, referensinya itu yang terbaru dari Badan Akreditasi Inggris, yaitu UKAS M3003 tahun 2004 tentang kedapatian pengukuran. Untuk referensi tambahan, beberapa referensi Pak ya, ada dari standar Amerika, yaitu ASTM 685 tahun 2021 tentang kalibrasi liquid chromatografi untuk khususnya dikhususkan untuk panjang gelombang UV-nya ya. Kemudian referensi tambahannya dari Pharmacopoeia dari India ya, itu tahun 2021 tentang kalibrasi HPLC. Dari beberapa referensi ini mendukung ya untuk materi teknik kalibrasi HPLC ini. Nanti di materi ini ada beberapa parameter yang harus diukur ya karena sangat bererat kaitannya dengan hasil pengujian ya. Untuk outline materi pada pagi hari ini kita awali dengan tujuan, kemudian kita batasi materi hanya tentang kalibrasi Pak ya. Untuk pengujian di sini kita nggak bahas ya, nanti mungkin di sesi selanjutnya. Kemudian untuk definisi dan istilah pengantar kalibrasi, kemudian pendahuluan. Nah, pendahuluan ini nanti kita akan bahas tentang dasar-dasar kalibrasi. Kemudian HPLC ya tentang prinsip kerja, kemudian prinsip kalibrasinya seperti apa, kemudian prosedur kalibrasinya seperti apa, kalibrator apa yang digunakan, CRM seperti apa yang digunakan, kemudian bagaimana cara pengambilan datanya setelah kita bagaimana cara pengambilan datanya, dan kita akan membahas nanti parameter yang akan diukur ya. Parameter kalibrasi yang akan diukur itu apa saja di HPLC. Kemudian setelah itu bagaimana cara menghitungnya nanti kita akan simulasikan perhitungan ya format Microsoft Excel. Kemudian evaluasi hasil kalibrasinya ya. Nah, nanti dari evaluasi kalibrasi ini ya kita akan menentukan ya, apakah hasil kalibrasi HPLC ini valid atau tidak valid. Setelah itu kita akan membuka sesi diskusi ya atau tambahan-tambahan atau mungkin ada teman-teman yang mau berbagi pengalaman boleh, misalnya yang sudah sering kalibrasi HPLC atau bahkan sebagai operator HPLC yang sehari-harian ya sehari-hari menggunakan HPLC nanti boleh berbagi pengalaman. Setelah tidak ada pertanyaan lagi, kita akan akhiri dengan kesimpulan. Untuk tujuan yang ingin kita capai bersama, yang pertama adalah tentu saja bagaimana cara kalibrasi HPLC, itu yang penting ya. Kemudian parameter apa saja yang diukur ya. Setelah kita mengukur, bagaimana cara menghitungnya. Nah, setelah menghitungnya,
apakah perhitungan kita itu valid atau tidak valid, bagaimana cara mengevaluasinya. Jangan sampai kita sudah melakukan kalibrasi HPLC tapi hasil perhitungannya tidak valid ya. Kemudian batasan materinya, kita hanya fokus di sini hanya kalibrasi alat HPLC, bukan pengujiannya. Kita tidak membahas komponen-komponennya secara detail ya. Kemudian parameter apa yang diukur, bagaimana cara menghitungnya, dan setelah itu bagaimana cara mengevaluasinya. Kemudian definisi dan istilah, ini sebetulnya sudah sangat umum untuk mungkin di sini ada teman-teman dari lab kalibrasi juga. Ini kita review saja kembali ya. Kita hanya mereview saja. Yang pertama ada istilah readability ya, yaitu atau biasa disebut NST atau nilai satuan terkecil ya suatu alat ukur, yaitu kemampuan alat ukur membaca nilai terkecil dari suatu rentang alat ukur atau range ya. Kemudian di sini ada istilah repeatability atau pengulangan atau kalau di kimia namanya simplo, duplo, dan triplo ya. Di situ kemampuan alat ukur untuk membaca ukuran yang sama ya. Kemudian pembacaan alat, kemudian pembacaan standar reading. Nah, pembacaan standar reading di sini harus ditambahkan nilai koreksi atau kalau di CRM harus nilai sebenarnya. Karena misalnya ketika ada CRM 1000 ppm belum tentu nilai aktualnya itu 1000. Bisa jadi misalnya 998 atau mungkin 1002 ppm misalnya asam askorbat atau enggak vitamin C misalnya kan. Kemudian ada istilah koreksi yaitu nilai standar reading dikurang requirement reading. Dan kemudian ada istilah uncertainty ya atau nilai rentang benar hasil pengukuran atau orang awam biasa sebut nilai plus minus ya seperti itu. Kemudian pendahuluan ini pendahuluannya tentang dasar-dasar kalibrasi ya mungkin kita skip-skip aja karena dasar-dasar kalibrasi sebetulnya sering kita sampaikan ya di webinar sebelumnya. Nanti izin kita skip saja. Nanti kita akan memfokuskan waktu kita untuk membahas materi intinya ya. Jadi kalibrasi sebetulnya itu dasarnya dari ilmu meteorologi ya atau ilmu pengukuran yang banyak digunakan di kehidupan sehari-hari seperti di bidang ilmiah, pendidikan, industri, perdagangan, dan kehidupan sehari-hari. Kemudian meteorologi itu terbagi dua ya, ada namanya meteorologi legal ya, kemudian ada namanya meteorologi teknis atau dalam biasa sebut kita namanya kalibrasi. Jadi kalibrasi itu adalah meteorologi teknis ya. Nah, meteorologi legal ini proses pengukurannya berdasarkan transaksi jual beli ya. Ketika ada suatu pengukuran yang melibatkan nilai tukar rupiah, maka yang boleh melakukan pengukuran adalah orang-orang meteorologi setempat. Kemudian meteorologi teknis ini sebetulnya terbagi tiga ya saat ini karena adanya aturan Permenkes ya nomor 54 tahun 2015 di mana dikatakan setiap alat ukur yang ada di rumah sakit, kemudian di klinik, di puskesmas ya atau layanan fasilitas kesehatan lainnya itu semua harus dikalibrasi seperti suction pump, kemudian tensimeter, inkubator bayi, tinggi badan, berat badan dan seterusnya. Kemudian mikropipet dan seterusnya. Kemudian alat-alat yang ada di industri, kemudian di balai penelitian itu juga semuanya wajib dikalibrasi. Nah, ini ada contoh metodologi legal. Dalam sini ada proses pengukuran volume ya. Di sini ada volume dalam hal ini Pertamax sih mungkin ya. Kemudian nilai Pertamax itu kan ada nilai tukar rupiahnya. Misalnya kalau kurang nggak salah itu 12 ribuan ya. Tapi di sini ada pengukuran volume misalnya 10 liter Pertamax dengan berarti 12.000 kali 10 kurang lebih ya seperti itu. Tetapi karena adanya transaksi jual beli di sini maka yang boleh melakukan pengukuran volume ini adalah orang-orang meteorologi. Kita sebetulnya orang kalibrasi itu boleh-boleh. Sebetulnya secara teknis boleh, tetapi secara regulasi tidak boleh ya, seperti itu. Nah, di sini contoh kedua ada contoh meteorologi teknis atau misalnya kalibrasi. Nah, di sini ada proses pengukuran volume menggunakan alat ukur flow meter, tetapi di sini tidak ada hubungannya ya sama transaksi jual beli ya. Makanya yang boleh melakukan pengukuran ini adalah cukup orang-orang
metrologi teknis atau enggak orang-orang kalibrasi. Jadi itu tadi perbedaannya ya, seperti itu. Kemudian kalibrasi sebetulnya sudah sangat umum Pak ya. Jadi kita review saja kembali. Jadi serangkaian kegiatan pengukuran yang menentukan nilai sebenarnya suatu alat ukur atau bahan ukur seperti anak timbangan atau gas block dengan cara membandingkan nilai pengukuran tersebut terhadap kalibrator atau CRM misalnya HPLC ini yang mampu mencapai rantai ketertelusuran pengukuran sampai ke satuan sistem internasional atau disingkat SI yang terdiri dari 7 besaran pokok. Tetapi di sini CRM harus dipastikan harus tersertifikasi ISO 17034 tahun 2016. Kita tidak boleh menggunakan CRM yang expired kecuali kalau sudah diverifikasi. Kemudian tujuan dari kalibrasi salah satu poin pentingnya adalah menjamin hasil-hasil pengukuran sesuai dengan standar SI ya tujuannya. Kemudian manfaatnya salah satu poin pentingnya adalah meningkatkan kepercayaan konsumen atau customer. Jadi kita sebagai penyedia jasa ketika misalnya alat ukur kita terkalibrasi maka customer-customer kita di luar sana itu percaya sama kita. Kemudian ini kata pengukuran, jadi semua alat-alat ukur yang ada di industri, rumah sakit, di lab pengujian, itu harus tertelusur sampai ke BIPM ya. Nah, jadi artinya kalibrator yang kita gunakan untuk kalibrasi eksternal maupun internal harus dikalibrasi juga ya untuk mencapai rantai ketertelusuran sampai ke BIPM yang ada di Perancis sana. Dipastikan kembali bahwa rantai ketertelusurannya tidak boleh terputus ya. Kemudian ada satuan sistem internasional atau biasa disingkat SI ini terdiri dari 7 besaran pokok ya. Jadi semua alat-alat ukur panjang, masa waktu, arus listrik, tekanan, kuat cahaya dan kuantitas zat atau mol itu harus dikalibrasi. Kemudian, nah CRM ini ketika kita mau kalibrasi alat-alat instrumen kimia seperti HPLC itu harus menggunakan CRM primer. Kenapa harus menggunakan CRM primer? Karena cairan primer itu memiliki kemurnian yang sangat tinggi dan artinya cairan ini tidak boleh diencerkan ya. Masih banyak di luar sana yang saya perhatikan teman-teman masih mengencerkan cairan dari cairan 1000 ppm menjadi 100 miligram per liter, menjadi 10 miligram per liter, bahkan menjadi 1 miligram per liter ya. Nah, itu di aturannya sini tidak boleh diencerkan. Kemudian, sebetulnya referensi ini sudah ada tahun 2024 ya. Nanti kita akan update kembali. Jadi, ketika kita mau verifikasi CRM, kita harus mengikuti rumus evaluasi ini. Nah, referensinya sekarang sudah ada yang tahun 2024 ya. Nanti tinggal diupdate saja. Dan rumusnya itu terlampir di slide ya. Jadi, misalnya kita memiliki CRM di laboratorium yang artinya masih banyak ya, artinya expire-nya baru 1 bulan atau mungkin kurang dari 1 tahun. Nah itu kita boleh verifikasi. Nah ketika masuk spek dengan aturan yang terlampir di slide ini ya, masuk masih nilainya masih lebih kecil dari persyaratan. Nah cara itu masih boleh digunakan untuk kalibrasi maupun verifikasi alat ukur tertentu. Kemudian metode kalibrasi internasional itu beberapa ya yang umum ya. Untuk referensi kalibrasi itu banyak dari ISO, organisasi internasional, kemudian OML, Badan Akreditasi Dunia, kemudian standar Amerika, ASTM, standar Jepang, JIS, standar Jerman DKD, kemudian standar Indonesia itu SNSU misalnya kan. Kemudian dari Badan Meteorologi Eropa, ya itu banyak sekali ya referensi kalibrasi. Untuk referensi nasional atau metode kalibrasi nasional itu banyak diterbitkan oleh SNSU ya. Nah sekarang itu sudah banyak ya bukan hanya beberapa item ini, tetapi sangat banyak ya. Bahkan ada referensi yang tahun 2024 ya.
tentang misalnya contoh SNSU 2024 tentang kalibrasi mikropipet. Jadi tapi sebetulnya referensi tersebut yang metode kalibrasi nasional ini sebetulnya tetap berasal dari metode internasional, cuman beberapa divalidasi kemudian bahasanya sudah bahasa Indonesia. Kemudian misalnya jika kita misalnya belum ada referensi secara internasional ya, misalnya kita mau kalibrasi FTIR atau gas kromatografi atau alat ukur lainnya, instrumen kimia dan belum ada referensi internasionalnya, kita boleh membuat prosedur sendiri ya, SOP internal dari beberapa referensi jurnal-jurnal ya, boleh menggunakan itu tetapi harus dipastikan harus divalidasi dan diverifikasi ya seperti itu. Kemudian peralatan yang dapat dikalibrasi tentu saja ya alat yang memiliki satuan ukur, kemudian alat yang dijadikan sebagai quality control, kemudian kalibrator itu sendiri, kemudian media kalibrasi yang digunakan, misalnya kalibrasi thermohygrometer menggunakan media climatic chamber itu juga harus dikalibrasi. Kemudian pentingnya kalibrasi, salah satu poin pentingnya adalah meningkatkan kepercayaan pada hasil analisa atau pengujian atau pengukuran. Kemudian, kapan kalibrasi diperlukan? Nah, beberapa ya, jika alat itu dalam masih kondisi baru. Nah, beberapa perbedaan pendapat di luar sana mengatakan kalau alat kita masih baru tidak perlu dikalibrasi karena pasti koreksinya masih kecil atau bahkan tidak ada penyimpangan. Tetapi kita di sini tidak bisa menjamin akurasi alat ukur kita tanpa adanya kalibrasi terlebih dahulu. Jadi jika Bapak atau Ibu mempunyai alat ukur yang baru dibeli tetap harus dikalibrasi oleh lab kalibrasi yang kompeten seperti itu ya. Kemudian ada risiko ya dalam menunda kalibrasi alat ya. Misalnya ketika kita menunda kalibrasi alat itu ada beberapa risiko. Yang pertama, menghasilkan keputusan bisnis atau produk atau jasa yang kurang tepat, kemudian akan terjadi insiden ya, misalnya di industri apapun itu, misalnya high resiko ya, misalnya industri migas, kemudian petrokimia, kemudian smelter, ya, seperti itu ya. Jadi jika misalnya temperatur gate, kemudian flow meter, kemudian pressure transmitter itu belum terkalibrasi dan digunakan di industri maka akan terjadi pengukuran yang kurang tepat ya atau tidak akurat. Nah, ketika ada alat ukur yang kurang tepat dalam mengukur, maka akan terjadi suatu hasil pengukuran yang keliru dan menghasilkan bahkan bisa menghasilkan suatu insiden misalnya over temperatur, kemudian over pressure yaitu di pipa. Nah, ketika ada pipa yang over pressure bisa jadi pipanya akan meledak ya atau mungkin tangki high temperatur tangkinya tekanannya terlalu tinggi tidak sesuai dengan yang seharusnya maka bisa jadi tangkinya akan meledak ya apalagi tangkinya berisi bahan-bahan bakar ya atau fuel ya seperti itu. Kemudian bisanya jika di industri manufaktur, industri susu, makanan, minuman ketika misalnya alat-alat ukur yang tidak terkalibrasi ya atau industri farmasi misalnya ya bisa jadi menghasilkan produk yang cacat ya sehingga merugikan biaya produksi. Jadi kalibrasi itu saya tekankan di sini, kami tekankan di sini bahwa kalibrasi itu bukan hanya sekedar tempel-tempel stiker kalibrasi, bukan hanya sekedar ada sertifikat kalibrasi alat ukur kita dan lolos audit, tetapi nilai koreksi dan kepastian pada sertifikat kalibrasi itu harus dievaluasi. Jangan sampai nilai tersebut, nilai penyimpangan tersebut tuh melewati nilai toleransi seperti itu ya. Kemudian persyaratan kalibrasi itu sudah diatur ya di ISO 17025 tahun 2017 pada klausul 6.5.2 di mana laboratorium pengujian maupun kalibrasi harus memastikan bahwa hasil pengukuran tersebut tertelusur sampai ke satuan sistem internasional.
Kemudian kalibrasi internal itu dibolehkan ya dengan referensi dari Badan Akreditasi Australia NATA tahun 2023 pada Section 2 dan referensi dari Indonesia yaitu KNK 01 pada klausul 2.2.1.0 ya dikatakan boleh melakukan kalibrasi internal tetapi kita harus mampu mengikuti kaidah-kaidah kalibrasi. Nanti akan kita jelaskan ya kaidah-kaidah kalibrasi seperti apa. Nah, di sini disampaikan apakah boleh kalibrasi alat dengan sertifikat kalibrasi non-kan? Jawabannya boleh ya. Karena pada referensi kan U01 revisi 1 tahun 2002 pada klausul 8.3 dinyatakan ketertelusuran yang didapatkan dari kalibrasi internal atau kegiatan kalibrasi lainnya tanpa simbol akreditasikan dapat diterima sebagai bukti ketertelusuran jika persyaratan dalam kebijakan kan U06 dapat dipenuhi. Jadi di sini di luar sana banyak mengatakan bahwa kalibrasi non-kan itu kalibrasi abal-abal, tidak diterima oleh asesor ya. Di sini disampaikan bahwa ketika kita mampu mengikuti persyaratan kan U06 itu boleh-boleh saja ya kalibrasi non-kan itu. Yang penting pada intinya ya mampu mencapai rantai ketertelusuran pengukurannya dan tidak boleh terputus. Kemudian di sini kaidah-kaidah kalibrasi sudah diatur dari KAN U06 revisi 1 tahun 2020 pada klausul 3.4.3 dinyatakan kalibrasi internal itu harus memiliki prosedurnya yang sudah divalidasi, memiliki prosedur perhitungan kepastian, memiliki perhitungannya, kemudian memiliki bukti ketertulisan berupa sertifikat kalibrasi kalibrator, kemudian teknisinya harus pelatihan dulu ya dibuktikan dengan sertifikat pelatihannya dan dipastikan kompeten. Kemudian harus memiliki dokumen quality control kalibrasi seperti program kalibrasi, pengecekan antara dan seterusnya. Kemudian memantau kondisi lingkungannya, kemudian melakukan weakness ya oleh praktisi kalibrasi atau asesorkan, kemudian memiliki contoh sertifikat yang pernah diterbitkan, memiliki stiker kalibrasi dan memiliki metode yang termutakhir. Nah, ketika Bapak mampu mengikuti 12 persyaratan ini, maka Bapak boleh memegang kalibrasi internal seperti itu ya. Kemudian toleransi adalah batas maksimum koreksi yang diizinkan ya. Yang diizinkan artinya batasan maksimal yang diizinkan, batas kesalahan maksimal yang diizinkan. Nah, toleransi itu berbagai sumber, ada dari biasanya dari beberapa manual book ya dari alat itu sendiri, kemudian dari jurnal-jurnal, dari aturan-aturan atau dari metode nanti disampaikan di situ. Tetapi yang pastinya kalau Bapak mau mengikuti toleransi itu sebaiknya yang lebih tepat itu di manual book alat itu di bagian specification seperti itu. Kemudian pentingnya memahami toleransi ya, memastikan hasil pengukuran itu konsisten, kemudian mencegah kesalahan, mengoptimalkan umur pakai alat ukur dan tentu saja memenuhi persyaratan regulasi. Kemudian toleransi alat ukur itu berbagai sumber ya, ada dari dari jurnal, dari peraturan pemerintah, dari metode pengujian, metode kalibrasi dan seterusnya ya. Ini contohnya dari metode kalibrasi nanti ada biasa di referensinya ya di bagian lampiran bisa di situ disampaikan bahwa misalnya contoh kalibrasi alat ukur tertentu ketika titik ukurnya sekian berapa nilai toleransinya. Kemudian ini contoh untuk toleransi yang ada di bagian manual book ya atau di bagian spesifikasi di situ disampaikan toleransi berapa atau akurasinya berapa ya. Nah, ini contohnya yang ada di metode ya seperti ini. Kemudian seperti ini contohnya ya. Kemudian interval kalibrasi. Nah, sebetulnya interval kalibrasi itu sebetulnya ditentukan oleh kita sendiri, tetapi di sini ada tiga rekomendasi ya. Ada dari referensi dari Singapura, SAC 2023, NATA tahun 2023, standar dari Australia, kemudian standar dari Indonesia. Nah, di link Google Drive ini Bapak bisa sebagai referensi ya, sebagai referensi bahwa interval kalibrasi itu misalnya timbang itu harus dikalibrasi per berapa tahun, misalnya HPLC harus dikalibrasi itu per berapa tahun. Nah, di sini disampaikan di link Google Drive ini.
Kemudian interval kalibrasi itu nanti kita tidak boleh memberikan rekomendasi ya bahwa misalnya Bapak alatnya harus dikalibrasi setahun sekali itu tidak boleh. Yang boleh menentukan adalah si user itu sendiri. Kemudian faktor penentu interval kalibrasi biasanya itu tergantung frekuensi penggunaan alat. Jadi semakin sering alat ukur itu digunakan, maka interval kalibrasi itu lebih pendek ya. Atau kalau jarang dipakai atau jarang digunakan, maka interval kalibrasi itu bisa lebih lama. Kemudian kalibrasi ulang yaitu ketika misalnya sudah mau tercapai interval kalibrasinya itu sudah harus dilakukan kalibrasi ulang ya, seperti itu. Kemudian cek antara juga harus dilakukan setelah kita selesai kalibrasi alat. Nah, biasanya dilakukan setiap sebulan sekali. Kemudian regulasi cek antara sudah diatur di ISO 17025 tahun 2017 pada klausul 6.4.10. Kemudian pentingnya cek antara tentu saja poin pentingnya adalah meningkatkan kepercayaan status kalibrasi alat ya. Kemudian konsep cek antara seperti ini ya, misalnya tahun 2024, tahun 2025. Nah, di antara interval kalibrasi ini 2024 dan 2025 harus dilakukan pengecekan antara, misalnya di bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Kemudian interval kalibrasi itu sudah dibahas tadi ya, biasanya karena eh, frekuensi penggunaan alat ukur ya. Jadi semakin sering alat ukur itu digunakan di lab pengujian misalnya, maka interval kalibrasi itu bisa per 6 bulan atau per 1 tahun sekali. Kemudian lab kalibrasi tempat atau kegiatan di mana dilakukan pengukuran ya atau pengujian di mana lab tersebut harus kompeten ya. Kemudian kita harus memilih lab yang kalibrasi yang kompeten. Jika misalnya labnya terakreditasi, kita harus memilih lab kalibrasi yang CMC-nya lebih kecil. Kenapa harus CMC-nya lebih kecil? Karena di lab kalibrasi itu ketika CMC-nya kecil maka sudah dipastikan alat ukur yang digunakan untuk mengkalibrasi alat tersebut itu akurat ya. Kemudian sertifikat kalibrasi yaitu pernyataan formal yang diterbitkan oleh instansi penerbit sertifikat kalibrasi yang yang isinya adalah metode kalibrasi, titik kalibrasi, standar reading, koreksi dan ketidakpastian. Nah, di sini disampaikan juga ketertelusuran pengukuran juga dicantumkan ya. Kemudian template-nya itu nanti disesuaikan dengan instansinya masing-masing. Jadi template sertifikat kalibrasi itu tidak harus sama. Nah, ini ada contoh sertifikat kalibrasi dari report 1 berisi spesifikasi alat yang dikalibrasi, kemudian kondisi lingkungan, kemudian kalibrator atau CRM yang digunakan, kemudian ketertulisan pengukuran. Nah, ketertelusuran pengukuran ini harus menyebut nomor akreditasi, tidak boleh menyebut nama instansinya. Kemudian metode kalibrasi yang digunakan harus termutakhir ya. Kemudian tanggal diterima ordernya, kemudian tanggal kalibrasinya, kemudian hasil kalibrasi itu berupa titik kalibrasi atau range, kemudian standar reading, equipment reading, koreksi dan ketidakpastian. Misalnya jika ada gambar atau tabel itu bisa dilampirkan ya. Kemudian teknik pembacaan sertifikat kalibrasi itu ya tentu saja kita memastikan ya apakah permintaan titik kalibrasi itu sudah sesuai apa belum. Jangan sampai permintaan titik kita ada 5, ternyata yang dikalibrasi hanya 3 seperti itu. Kemudian cara baca sertifikat kalibrasi rumusnya sederhana ya. Pembacaan alat ditambah koreksi plus minus ketidakpastian U95. Untuk cara membaca sertifikat kalibrasi, jika titik ukurnya tidak terkalibrasi, kita bisa menggunakan rumus interpolasi, kemudian bisa menggunakan rumus regresi linear, kemudian bisa menggunakan regresi polinomial ya seperti itu. Kemudian regulasi kalibrasi sudah dibahas tadi ya, sudah diatur di ISO 13025 tahun 2017 pada klausul 6.4.6. Kemudian untuk verifikasi alat sama dengan pengecekan antara ya, harus dilakukan setiap 1 bulan sekali setelah alat ukur itu selesai dikalibrasi. Kemudian perbedaannya kalibrasi dan verifikasi hanya kurang lebih hanya satu ya. Kalau dikalibrasi itu ada ketidakpastian pengukurannya, kalau diverifikasi tidak perlu menghitung ketidakpastian pengukuran.
Kemudian kalibrator harus dipastikan kalibrator yang digunakan harus memiliki tingkat ketelitian setingkat lebih teliti dibanding alat yang akan dikalibrasi. Kemudian untuk CRM, nah CRM itu harus dipastikan menggunakan CRM yang tersertifikasi ISO 17034 tahun 2016. Kita tidak boleh lagi membuat CRM sendiri. Misalnya dulu itu kita kalibrasi apel itu menggunakan CRM kafein atau enggak vitamin C. Nah itu tidak boleh lagi ya dibuat sendiri. Harus sekarang dari CRM ya menggunakan CRM yang tersertifikasi ISO 17034 tahun 2016. Untuk CRM HPLC ini akan kita tampilkan ya menggunakan CRM seperti apa. Kemudian ini ada contoh ya sertifikat CRM ya harus dipastikan itu tersertifikasi ISO 17034. Kemudian beberapa lab kalibrasi di beberapa perguruan tinggi ya sudah ada lab kalibrasi di beberapa perguruan tinggi. Tetapi kampus-kampus ini perguruan tinggi ini biasanya di Pulau Jawa ya. Kalau di wilayah timur itu belum ada lab kalibrasinya ya. Kemudian alat yang dapat dikalibrasi flow meter, contohnya misalnya, kemudian bejana ukur, kemudian sounding tape, laser distance, kemudian ultrasound thickness gauge, kaliper, timbangan, termohygrometer dan seterusnya. Nah itu yang bisa dikalibrasi. Nah, sebentar kita akan melakukan kalibrasi HPLC. Kita harus melakukan tahapan ya 7 kali minimal 7 kali pengukuran. Nah, di sini kita untuk pengukuran akurasinya nanti kita akan hitung persen recovery-nya ya. Ini nilai pembacaan alat dibagi nilai pembacaan CRM dikali 100% ini untuk presisi sama pengulangannya minimal 7 kali pengulangan. Cuman di sini kita harus menghitung persen RSD ya. Persen RSD di mana standar deviasi dibagi nilai rata-rata dikali 100%. Kemudian bisa juga kita menghitung CP Horwitz ya. Nanti keberterimaan CP Horwitz keberterimaannya itu 0,66 kali CP Horwitz ya. Harus lebih kecil dari 0,66 CP Horwitz. Kemudian batas keterterimaan presisi atau RSD itu tergantung ya, tergantung konsentrasi analitnya. Kalau 0 sampai 5%, 0,1% itu tergantung ya. Semakin kecil konsentrasi analitnya maka batas keberterimaan persen RSD itu akan semakin besar ya, kebalikannya. Kemudian batas keberterimaan persen akurasi atau recovery ya itu tergantung juga dari konsentrasi analitnya tidak selamanya 95 sampai 105% seperti itu. Kemudian yang contohnya batas keberterimaannya persen RSD ya dan seterusnya sama seperti tadi. Ini ada contoh perhitungan CP Horwitz ya. Ini sudah sangat umum. Nanti teman-teman bisa review kembali ya. Kemudian itu materi tentang dasar-dasar kalibrasi. Selanjutnya, jika teman-teman misalnya mau membaca lebih lanjut ya tentang dasar-dasar kalibrasi, nanti bisa dibaca-baca saja materi PPT ini. Untuk materi PPT ini nanti jika mau memperolehnya nanti bisa menghubungi admin kami ya. Kurang lebih seperti itu. Baik, kita lanjut saja ya. Lanjut untuk materi inti tentang teknik kalibrasi HPLC. Ya, kita izin share screen. Baik, kita masuk materi inti untuk HPLC ya. Jadi HPLC ini sebetulnya alatnya sudah sangat umum, terus misalnya Fakultas MIPA ya, sangat atau Fakultas Farmasi ya, itu banyak sering praktikum tentang menggunakan alat ukur HPLC. Jadi high performance liquid chromatography sebetulnya alat yang sudah lama ya. Ini bukan termasuk alat baru, ini sudah lama. Adalah alat ukur instrumentasi kimia yang yang memisahkan, mengidentifikasi dan mengukur senyawa-senyawa dalam suatu campuran liquid dengan prinsip pemisahan melalui interaksi antara fase diam dan fase gerak ya. Jadi, tetapi biasanya HPLC itu biasanya dilakukan untuk pengujian apa ya, misalnya obat gitu ya, seperti vitamin C, misalnya obat-obat paracetamol dan seterusnya ya. Kemudian
apa seperti ini ya bentuknya. Di atasnya ini ada fase geraknya. Nah, biasanya fase geraknya itu kalau yang umum ya menggunakan aquabides campur metanol ya 1:3 kurang lebih seperti yang umum-umum ya. Misalnya analisa kafein dan seterusnya. Kemudian prinsip kerjanya sudah sangat umum, kita review saja kembali. Nah, sampel yang akan dianalisa diinjek ya. Nah, injek ini bisa manual, bisa auto injektor ya, tergantung ya ke dalam kolom. Di dalam kolom sampel tersebut akan terurai dan terpisah berdasarkan sifat kepularannya menjadi senyawa analit atau senyawa yang akan ditentukan konsentrasinya. Komponen senyawa analit yang terpisah dideteksi oleh detektor pada panjang gelombang tertentu, biasanya panjang gelombang UV ya atau ultraviolet. Hasil yang muncul dari detektor tersebut selanjutnya dicatat oleh recorder berupa luas peak ya, luas area seperti itu yang nanti ada peak-peaknya. Kemudian untuk prinsip kalibrasinya, jadi untuk HPLC ini saat ini ya harus menggunakan CRM erbium oxide dan profil parabens ya yang tertelusur ke ISO 17034 tahun 2016. Kemudian parameter pengukuran lainnya itu menggunakan yang harus diukur ya, yang harus diukur itu adalah pompa, akurasi dan presisi alirannya, kemudian injektornya ya, volume injeksinya bisa berapa mikroliter, kemudian kolomnya atau temperaturnya, kemudian detektor itu linearitasnya, panjang gelombangnya dan seterusnya. Nah, itu yang diukur ya. Jadi, tapi yang utama adalah yang paling utama yang diukur adalah menggunakan CRM ya, seperti itu. Kemudian komponen instrumen HPLC itu sudah sangat umum ya, ada pumpnya, kemudian ada injektornya. Nah, injektor ini kalau nggak salah sudah ada auto ya, sudah ada yang auto injektor kayak di gas kromatografi, tapi masih banyak juga yang menggunakan masih yang manual ya, masih yang manual, apa kayak siring gitu ya, siring kalau nggak salah 0 sampai 10 mikroliter ya, tergantung kapasitasnya berapa ya. Kemudian ada fase gerak dan fase diamnya. Fase diam sebagai kolom, fase geraknya yang tadi larutan ya. Misalnya aquabides berbanding metanol ya 1:3 kurang lebih yang umum ya. Tapi berbeda-beda sih sebetulnya tergantung senyawa yang akan dianalisa, tergantung metodenya apa ya. Kemudian detektor, detektor ini juga berbeda-beda dan juga ada untuk panjang gelombang UV-nya, biasanya panjang gelombang ultravioletnya itu biasanya di sekitar 200-an nanometer ya. Kemudian ada recorder atau sistem komputerisasinya ya untuk menampilkan luas area atau peak-peaknya seperti itu. Kemudian sistem HPLC ya ada pompa untuk mengalirkan ya fase gerak ya dengan tekanan tertentu. Kemudian injektor memasukkan sampel ke dalam sistem misalnya kolom. Kemudian kolom kromatografi tempat pemisahannya ya ada fase diamnya di situ. Kemudian detektornya untuk mendeteksi senyawa yang terelusi. Kemudian sistem akurasi data atau komputerisasinya untuk menentukan kromatogramnya ya seperti itu. Kemudian penilaian parameter spesifik, volume injeksi ya, kemudian waktu retensi, resolusi, linearitas detektor dan carry overnya ya. Ini informasi tambahannya saja. Kemudian untuk aplikasi HPLC di bidang analis kimia khususnya itu untuk menentukan konsentrasi kafein dalam minuman, misalnya dalam minuman kopi atau minuman isotonik dan lainnya ya. Kemudian menentukan kadar vitamin dalam suplemen, misalnya suplemen vitamin C misalnya. Kemudian pengujian obat, kemudian deteksi residu pestisida di industri petrokimia, kemudian analisis sampel-sampel asam amino untuk misalnya industri bioteknologi dan seterusnya. Kemudian keunggulannya dia tuh akurat dan presisi, kemudian linearitasnya luas, kemudian mendeteksi kadar dengan konsentrasi yang sangat kecil ya, bisa nanogram per mililiter dan dapat digunakan untuk campuran kompleks dengan banyak senyawa seperti itu.
Kemudian parameter kalibrasi HPLC ini ya pompanya dengan apa nilai toleransinya itu plus minus 2%, injektornya itu plus minus 2%, detektornya itu harus lebih besar dari linearitasnya harus lebih besar dari 0,999 ya. Tapi sebetulnya eh, lebih besar dari 0,995 itu sudah cukup ya. Tapi kalau ada yang mendekati satu itu lebih bagus. Kemudian kolomnya ya, kemudian sistemnya persen RSD-nya itu harus kurang dari 1% untuk khususnya waktu retensinya ya seperti itu. Kemudian untuk kecepatan alirnya itu menggunakan metode gravimetri atau ya lebih tepatnya gravimetri ya, lebih akurat ya dengan plus minus 2%. Kemudian volume injektornya menggunakan neraca analitik atau enggak semi microbalance atau bahkan microbalance jika diperlukan lebih teliti. Kemudian suhu kolom menggunakan temperatur recorder. Kemudian presisi sistem itu menggunakan CRM, detektor UV itu biasanya menggunakan holmium oxide atau enggak kalium dikromat ya seperti itu ya. Kemudian kondisi lingkungannya, suhunya, kondisi lingkungan kalibrasinya, suhunya itu harus di suhu 20 sampai 25 ya, plus minus 2 derajat Celcius. Nah, kenapa? Karena suhu mempengaruhi tekanan sistem, kestabilan baseline atau belangkonya dan viskositas pelarutnya. Kemudian kelembabannya itu harus 40 sampai 60% untuk menghindari kondensasi dan pengaruh ke sistem elektronik. Kemudian tekanannya diperlukan bila mempengaruhi perhitungan volume gas, getaran, pencahayaan, kebersihan dan powernya, power listriknya harus kurang lebih seperti itu. Nah, itu yang harus diperhatikan untuk kondisi lingkungan. Untuk aplikasi alat APLC banyak digunakan di industri peternakan, biomedis, industri farmasi ya. Kemudian laboratorium forensik juga ada, instansi pemerintahan, balai penelitian, pengujian dan seterusnya. Kemudian ketentuan kalibrasi HPLC itu HPLC dikalibrasi menggunakan CRM propil parabens ya larutannya dan erbium oxide ya. Nah ini untuk mengukur panjang gelombang dan linearitasnya. Nah ini CRM-nya sudah tersertifikasi ISO 17034 tahun 2016 ya. Tahun 2016 ya. Nah ini tersertifikasi tersertifikasi di Badan Akreditasi Inggris ya, UKAS ya. Jadi sudah tertelusur sampai ke UKAS. Jadi jika misalnya Bapak atau Ibu mau mengkalibrasi HPLC ya, bisa menggunakan cara tersebut ya. Kemudian cara untuk kalibrasi HPLC juga juga sebetulnya bisa menggunakan cara kalium dikromat ya. Kemudian holmium oxide atau toluen ya dengan nilai keterangannya panjang gelombangnya terlampir ya, seperti itu. Kemudian metode kalibrasinya untuk parameter kalibrasinya sudah dibahas tadi ya, ada pumpnya, injektor, oven kolom, panjang gelombang UV, akurasi, presisi, LOD, LQ dan seterusnya dan linearitas ya. Nah, ini sebetulnya parameternya hampir sama dengan parameter validasi metode ya. Jadi kurang lebih menghitung persen recovery, kemudian menghitung apa? Menghitung persen RSD dan seterusnya. Kemudian kalibrator untuk parameter pumpnya ya, itu bisa menggunakan gelas ukur dengan resolusi 0,1 mili ya. 0,1 mili, kemudian bisa menggunakan stopwatch ya dengan resolusi 10 pangkat minus 3 detik ya. Jadi semakin teliti alat ukur itu maka semakin akurat ya seperti itu. Jadi tapi dipastikan kalibrator ini harus dikalibrasi dulu ya. Harus dikalibrasi dulu baru boleh digunakan untuk kalibrasi HPLC supaya mencapai rantai ketertelusuran pengukurannya. Kemudian di sini untuk kalibrasi injektornya bisa menggunakan semi microbalance ya atau enggak microbalance ya dengan resolusi 10 pangkat minus 1 miligram atau 10 pangkat minus 10 pangkat minus 2 miligram atau 10 pangkat minus 3 dalam satuan miligram ya dan menggunakan
termohygrometer, kemudian digital termometer, kemudian menggunakan digital barometer. Jadi dipastikan kembali bahwa Bapak dan Ibu ketika menggunakan alat ukur ini harus dikalibrasi dulu. Ya, harus dikalibrasi dulu untuk mencapai rantai ketertelusuran pengukurannya. Dan sudah disampaikan tadi bahwa kalibrasi itu tidak boleh terputus ya, tidak boleh terputus apa ketertelusurannya seperti itu. Kemudian untuk parameter suhu ovennya atau suhu kolomnya misalnya itu menggunakan temperatur recorder ya, menggunakan temperatur recorder dengan resolusi 10 pangkat minus 2 dalam satuan derajat Celcius ya. Dan dipastikan juga temperatur yang ini, recorder ini harus dikalibrasi dulu. Kemudian parameter panjang gelombangnya, nah ini menggunakan ya yang lebih tertelusur ya. Kalau tadi kalau di Chroma itu ketertelusurannya hanya ke NIST, karena ketertelusuran yang sekarang hanya ke NIST itu sudah tidak dapat diterima ya. Sekarang ketertelusurannya itu harus ke ISO 17034 tahun 2016, karena kalau NIST itu kan hanya standar Amerika ya. Kalau standar ISO 17034 itu standar internasional ya atau seluruh dunia seperti itu. Jadi ketika Bapak misalnya mau mengkalibrasi panjang gelombang HPLC ya, eh, khususnya UV itu menggunakan CRM erbium oxide ya, di mana konsentrasinya itu 1% dalam 10% volume per volume itu per V ya, asam perklorat. Jadi pelarutnya itu menggunakan asam perklorat ya. Kenapa menggunakan sampel keluarga? Karena ini larut organik ya seperti itu. Kemudian range panjang gelombangnya itu dari 230 nanometer sampai dengan 660 nanometer ya rentang pengukurannya. Nah, nanti pipingnya seperti ini pada slide ya, seperti itu. Kemudian dipastikan ya CRM tersebut harus tersertifikasi ISO 17034 tahun 2016. Nah, untuk referensinya ini apa referensinya tuh dari UKAS ya, nih dari UKAS. Nah ini dari UKAS ya, UKAS itu badan akreditasi Inggris ya seperti itu. Kemudian jika Bapak mau mengkalibrasi dengan parameter linearitas, Bapak atau Ibu bisa menggunakan CRM profil parabens ya, di mana senyawanya itu C10H12O3 dilarutkan menggunakan metanol ya, kalau metanol, dan dia konsentrasinya itu sampai konsentrasi standarnya itu dari 0 sampai 30 miligram per liter ya, pada panjang gelombang 257 nanometer. Nah, ini contohnya ya, linearitasnya terlampir ya linearitasnya. Dan dipastikan CRM profil parabens tersebut harus tersertifikasi ISO 17034 tahun 2016 ya, seperti itu. Nah, ini pelarutnya itu menggunakan metanol ya. Kemudian misalnya Bapak hanya mau cukup sebatas verifikasi, cukup menggunakan larutan kalium dikromat ya dengan konsentrasi 0,6 miligram per mililiter ya, lebih seperti itu. Nah, ini sebetulnya hanya dipakai khusus verifikasi saja. Tidak boleh dikatakan kalibrasi karena larutan ini kita buat sendiri ya. Kita buat sendiri dan tidak ada bukti ketertelusuran ke ISO 17034 tahun 2016. Nah, salah satu perbedaan tadi di kalibrasi dan verifikasi, kalau verifikasi itu tidak perlu ada bukti ketertelusuran ya kalau verifikasi. Tetapi kalau kalibrasi harus ada bukti ketertelusuran. Nah, di sini bisa disetting panjang gelombangnya ya, 235 dan 257 dengan nilai absorbansi acuannya
1,293 dan 0,640 ya. Tetapi konsentrasi larutan kalium di kromatnya menggunakan apa konsentrasi itu 0,6 miligram per mililiter. Dan nanti dibuatnya sebanyak 100 mililiter saja. Kemudian kita masuk ke teknik kalibrasi atau pengecekan antaranya, tambahannya ya. Nah, kondisi lingkungannya itu tadi ya, suhu 20 sampai 25. Kemudian kesiapan instrumen, pastikan HPLC sudah melewati instalasi atau preventive maintenance-nya, menggunakan kolom dan detektor yang sesuai spesifikasi metodenya ya, harus dipastikan. Kemudian menggunakan CRM ya, menggunakan CRM yang tertelusur ke ISO 17034 tahun 2016 ya. Jadi dipastikan tidak boleh menggunakan CRM buatan sendiri atau larutan standar buatan sendiri. Kemudian pelarutnya biasanya itu metanol ya atau asetoninitril. Nanti disesuaikan saja sesuai metode. Kemudian untuk penyaringannya itu menggunakan membran 0,45 mikrometer ya untuk semua pelarut dan sampel. Kemudian untuk prosedur kalibrasi pump HPLC-nya itu sederhana ya. Ini menggunakan menggunakan HPL menggunakan gelas ukur ya dan stopwatch saja. Tetapi dipastikan stopwatch ini dan gelas ukur ini harus terkalibrasi dulu ya. Nah, caranya kita setting laju alirannya per 20% dari kapasitas maksimal. Kemudian kita tampung keluarannya itu fase geraknya misalnya tadi metanol berbanding aquabides 1:3 misalnya ke dalam kalibrator gelas ukur yang sudah terkalibrasi ya. Kemudian pada saat dia memasuki gelas ukur itu harus ditekan start ya pada saat sudah mau masuk. Kemudian pada saat berhenti menetes itu harus ditekan tadi pada saat alirannya mau masuk tekan start, pada saat alirannya sudah nggak ada aliran atau sudah berhenti menetes itu ditekan stop ya, supaya kita tahu berapa volume, berapa laju alirannya ya, berapa mili dalam detik ya seperti itu. Kemudian pengulangannya itu minimal 3 kali pengulangan ya. Kemudian kita catat suhu dan kelembaban ruang kalibrasi dan kemudian menempelkan stiker kalibrasi ya. Jadi kalibrasi itu sederhana. Nanti selangnya itu nanti dimasukkan aja ke mana ke gelas ukur ya. Kenapa harus menggunakan gelas ukur? Sebetulnya yang lebih akurat adalah labu ukur ya. Tetapi biasanya laju alirannya itu kita nggak tahu ya berapa mili ya beda-beda. Kalau misalnya laju alirannya misalnya 100 mili ya itu kita lebih bagus menggunakan labu ukur yang sudah terkalibrasi karena lebih akurat ya dibanding gelas ukur. Kemudian untuk proses kalibrasi injektor HPLC-nya kita ganti fase geraknya itu menggunakan Aquabides ya, menggunakan Aquabides. Karena Aquabides ini atau Aquades grade 3 misalnya itu sebagai media kalibrasi ya, media kalibrasi. Ya, tidak boleh menggunakan fase gerak ya. Karena fase gerak itu adalah campuran senyawa-senyawa organik yang mudah menguap, misalnya campuran metanol, asetonitrile dan seterusnya. Kemudian kita timbang bobot kosongnya ya, bobot kosong botol timbang ya. Kemudian kita keluarkan aquabidas dari injektor setiap per 20% dari kapasitas maksimal. Lalu kita timbang lagi bobot isinya. Setelah itu kita ukur suhu media, suhu aquarius tersebut, kemudian suhu ruangan, kelembaban ruangan dan tekanan udara. Nah, tekanan udara ini bisa menggunakan digital barometer. Kemudian pengulangannya minimal simplo, duplo, dan triplo ya, dan dicatat suhu ruangan dan kelembabannya. Kemudian untuk proses kalibrasi oven kolom ya, ini sama seperti kalibrasi sebetulnya seperti kalibrasi oven ya, oven member biasa ya. Kita menggunakan termokopel tipe K dengan display indikator temperatur recorder, tetapi disyaratkan resolusinya harus 0,01 derajat Celcius ya. Kalau resolusi 0,1 itu terlalu kasar ya.
Kemudian mengukur volume kolom oven menggunakan mistar, panjang kali lebar kali tingginya berapa. Kemudian kita memasang sensor termokouple tipe K ya dan display indikatornya. Dalam hal ini temperatur recorder dengan resolusi 0,01 derajat Celcius. Kemudian kita setting suhu oven ya sesuai titik kalibrasi. Kemudian kita tunggu suhu stabil lalu mencatat data kalibrasi. Pengulangan minimal 5 kali pengulangan, mencatat suhu ruangan dan kelembaban ruangan. Jadi seperti itu ya. Kemudian proses kalibrasi panjang gelombangnya, ini contoh-contoh settingannya ya. Contoh-contoh settingannya misalnya flow rate-nya 1 ml per menit, volume injeksinya itu 10 mikroliter pada panjang gelombang 272 nanometer, dengan retention time kurang lebih 10 menit ya, kurang lebih seperti ini, dengan menggunakan kolom terlampir C18 atau C8 ya. Kemudian kita setting alat HPLC pada panjang gelombang tersebut ya, 230 sampai 660 misalnya kita injek kurang lebih 20 mikroliter cairan erbium oxide, kemudian analisis spektrum panjang gelombangnya diulangi sebanyak kurang lebih 3 kali pengulangan ya. Untuk linearitasnya sama ya, cuma di sini menggunakan DRS standar. Menggunakan DRS standar itu 5 sampai 30 miligram per liter. Nanti pengulangannya kurang lebih minimal 5 kali pengulangan. Kemudian pengecekan antaranya sama ya, cuman pengecekan antara sini menggunakan pengulangannya 5 kali, tapi reproducibility itu 10 kali ya. Tapi di 10 hari yang berbeda, nanti kita hitung upper limit, lower limitnya, dan dibuat control chartnya. Nah, control chartnya harus dipastikan tidak boleh nilainya itu melewati uh, warming up ya, batas atas upper limit atau lower limit seperti itu. Untuk datasheetnya, izin saya screen ya. Untuk datasheetnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi di sini ada judul dokumennya, kemudian referensinya, kemudian di sebelah kiri ini ada nomor labnya atau nomor permintaan kalibrasi internal misalnya, kemudian spesifikasi alat yang dikalibrasi, nama alat, nomor seri, tipe, model dan seterusnya, kemudian rex dan resolusi dan seterusnya, kemudian tanggal kalibrasi, CRM yang digunakan atau kalibrator yang digunakan, kemudian mereknya apa, brandnya apa, kemudian nomor serinya jika ada atau nomor katalognya jika CRM, kemudian media kayak media misalnya fase geraknya apa dan seterusnya, atau misalnya media kodes misalnya. Kemudian kondisi ruangan kalibrasi, suhu kelembabannya itu ya, awal kalibrasi, kemudian pertengahan kalibrasi dan selesai kalibrasi. Kemudian untuk parameter linearitasnya, kurva kalibrasi ini menggunakan belangko terlampir misalnya metanol misalnya, itu ukurannya minimal 3 kali pengulangan ya, awal simplo, duplo dan triplo ya. Kemudian menggunakan CRM ya dari 5 sampai 30 ppm. Kemudian parameter presisinya menggunakan 20 ppm dan kemudian akurasinya juga 20 ppm ya. Kemudian di sini belangkonya ya menggunakan belangko misalnya metanol atau belangko lainnya. Kemudian parameter panjang gelombang standarnya misalnya 255, nilainya pembacaan alatnya berapa dan seterusnya. Kemudian oven column pembacaan alatnya berapa, standar readingnya berapa ya. Kemudian di sini ada parameter laju alirannya pumpnya ya. Kita setting berapa liter per menit misalnya. Nah, volumenya berapa, waktu dalam detiknya berapa ya. Pengulangan minimal 3 kali. Kemudian untuk parameter injektornya untuk kayak kalibrasi glassware ya. Massa bejana, suhu air, suhu ruangan, kelembaban dan tekanan udara. Kurang lebih seperti itu. Bobot kosong dan bobot isi ya. Seperti itu. Kemudian titiknya banyak ya. Kemudian jangan lupa petugas atau paraf ya namanya, kemudian tanggal kalibrasinya kapan, kemudian diperiksa oleh siapa, engineer atau penyelia atau koordinator dan seterusnya, kemudian tanggal diperiksa kapan. Itu tadi ya datasheet kalibrasi HPLC. Untuk video kalibrasi HPLC ada sedikit video, izin tampilkan ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ajeng Nur Safitri. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kalibrasi kromatografi cair atau HPLC. Nah, adapun alat-alat yang kita gunakan yaitu pipet ukur 10 mili dan 5 mili, kemudian ada spatula, kemudian ada pengaduk kaca, propipet, glass beaker 250 mili, 100 mili, kemudian ada kaca arloji, kemudian labu ukur 50 mili dan 10 mili. Kemudian kita siapkan 6 vial, 5 vial digunakan untuk mengisi larutan standar yang telah dibuat dan satunya untuk larutan powder for injection. Nah, untuk kita memindahkan larutan dari labu ke vial menggunakan siring. Setelah kita mengkalibrasi laju alir, kemudian kita akan mengkalibrasi alat HPLC. Untuk pertama, kita akan Untuk untuk kalibrasi HPLC-nya tadi sudah dilihat ya kurang lebih seperti di video tadi, cuman di sini diperjelas kembali bahwa CRM yang harus digunakan itu sebetulnya tidak boleh ya seperti video tadi karena menggunakan CRM menggunakan larutan standar paracetamol ya yang saat ini aturan terbaru ya atau regulasi terbaru harus menggunakan cairan yang tersertifikasi ISO 17034 tahun 2016 seperti yang dijelaskan pada slide sebelumnya. Untuk instrumentasi HPLC kurang lebih seperti ini ya bentuknya. Untuk perhitungan kalibrasi, nah ini hanya menggunakan regresi linear ya, yaitu Y sama dengan A ditambah BX ya, ini sudah sangat umum. Untuk kalibrasi itu kita harus menghitung ketidakpastiannya. Nah, ini ada materinya sedikit ya. Jadi ketidakpastian itu adalah nilai rentang benar hasil pengukuran yang dilaporkan sebagai U95. Orang awam biasa sebut nilai ketidakpastian itu biasa disebut nilai plus minus. Kemudian uncertainty atau ketidakpastian itu sudah diatur dari Badan Akreditasi Dunia yaitu ILAC 8 tahun 2019. Pada klausul 3 dinyatakan setiap nilai terukur memiliki ketidakpastian pengukuran yang dilaporkan sebagai U95. Kemudian ketidakpastian juga itu sudah diatur di ISO 17025 tahun 2017 pada klausul 7.6 di mana laboratorium pengujian maupun kalibrasi harus mengidentifikasi kontribusi terhadap ketidakpastian pengukuran. Kemudian kategori ketidakpastian pengukuran ada dua, ada tipe A dan ada tipe B. Nah, tipe A itu ketika sumber kesalahan itu berdasarkan data-data statistik ya. Kemudian tipe B itu ketika sumber kesalahan berasal dari bukan metode statistik seperti ketidakpastian CRM, ketidakpastian kalibrasi yang digunakan, pengaruh lingkungan dan seterusnya. Kemudian uncertainty itu sebagai parameter ketertelusuran pengukuran. Jadi artinya ketika kita melakukan pengujian atau pengukuran sampel dan mencantumkan nilai ketidakpastian, maka hasil pengukuran atau pengujian tersebut dapat dikatakan tertelusur ke sistem ini ya SI ya atau satuan sistem internasional. Kemudian biasanya ketika kita melakukan pengukuran sumber-sumber kesalahan itu biasanya berasal dari ke instrumen itu sendiri atau cara yang digunakan, kemudian pengaruh lingkungan, kemudian pengaruh human error ya, kemudian pengaruh rumus matematika atau model matematika perhitungan, kemudian dari bahan atau cara yang digunakan. Nah, kalau untuk bahan atau cara yang digunakan biasanya itu terkait stabilitas sama homogenitasnya ya. Kemudian distribusi ketidakpastian itu adalah penyebaran nilai-nilai hasil pengukuran seperti simplo, duplo, dan triplo, dan seterusnya. Kemudian banyak digunakan juga untuk keperluan ilmiah, industri, dan pengujian ya.
Kemudian contoh distribusi ketidakpastian adalah distribusi normal dipakai ketika sumber kesalahan berasal dari sertifikat kalibrasi. Kemudian distribusi rektangular yang dibagi akar 3 itu biasanya dipakai ketika sumber kesalahan berdasarkan asumsi. Kemudian distribusi triangular itu dipakai ketika sumber kesalahan itu berdasarkan batas resolusi ya, atau alat-alat resolusinya yang analog atau manual ya. Kemudian untuk USEP itu hampir tidak digunakan, hanya teori secara statistik saja. Kemudian dari kebebasan ini nanti erat kaitannya ketika nanti kita mau menghitung faktor cakupan ya. Eh, untuk nilai kebebasan efektif ya, yaitu sebagai parameter kehandalan dalam menghitung kepastian. Semakin besar nilai dari kebebasan efektif, maka semakin handal kita dalam menghitung kepastian, dan sebaliknya. Semakin kecil nilai dari kebebasan efektif, kemungkinan masih ada kesalahan-kesalahan dalam menghitung ketidakpastian. Nah, untuk rumus dari kebebasan efektif ini diperoleh dari rumus Wells-White ini yang ada di pojok kanan bawah ini, di mana ketidakpastian combine di pangkat 4 dibagi dengan jumlah dari ketidakpastian XI-nya ya, yang pangkat 4 dibagi dari kebebasannya. Nanti dari ini bisa menghitung faktor cakupan ya. Kemudian sensitivitas koefisien atau C itu diperoleh ketika ada sumber kesalahan ya, misalnya satuan output terhadap satu input itu berbeda, misalnya pengaruh lingkungan, derajat Celcius mau dirubah menjadi satuan miligram per liter. Nah, itu kita bisa hitung dengan dua cara. Yang pertama, kita bisa hitung dengan rumus perbandingan yang diketahui sama yang berpengaruh, seperti pada lingkaran merah ini. Kemudian yang kedua bisa menggunakan rumus turunan parsial ya, dx per dy yang ada di materi kalkulus ya, atau matematika lanjutan seperti itu ya. Kemudian ini ada contoh ya, untuk menghitung sensitivity koefisien, misalnya ada satuan pengukuran impact mesinnya, bagaimana hubungan energi terhadap gravitasi, kemudian terhadap massa, kemudian terhadap misalnya pengaruh terhadap ketinggian pendulum ketika sudah dihentakkan ya, kurang lebih seperti itu. Nanti tinggal dibaca-baca saja untuk cara-cara perhitungannya ya, seperti itu. Kemudian kepastian gabungan tadi, sumber-sumber kesalahan dari human error, dari lingkungan dan seterusnya itu dikombin ya, atau digabungkan masing-masing dikuadratkan ya. Nah, rumusnya bisa menggunakan rumus nomor 1. Untuk rumus 2 dan 3 dan 4 ini biasanya dipakai ketika menghitung kepastian di lab pengujian kimia. Kemudian untuk kepastian gabungan itu tadi ya, uncertainty gabungan itu dikombin ya, atau digabungkan, masing-masing dikuadratkan nanti dijumlahkan. Contoh misalnya kesalahan dari instrumen, dari lingkungan dan operator, masing-masing dikuadratkan nanti dijumlahkan dan diakarkan hingga memperoleh nilai 0,27. Kemudian ketidakpastian bentangan artinya ketidakpastian yang diperluas ya, di mana ketidakpastian gabungan tadi dikalikan dengan faktor cakupan, di mana UE sama dengan K dikali UC atau uncertainty combine. Nah, ini adapun kesimpulan ya, cara menghitung ketidakpastian. Yang pertama kita tentukan dulu model matematika, kemudian kita identifikasi fishbone-nya ya, atau diagram tulang ikannya. Kemudian kita tentukan kategori A atau kategori B ya. Kemudian ketika ada perbedaan satuan output terhadap satuan input, kita hitung CI-nya. Kemudian kita hitung ketidakpastian gabungan dan dihitung faktor cakupan dari kebebasan efektif tadi. Kemudian untuk menghitung ketidakpastian bentangan cukup sederhana, tinggal dikalikan ketidakpastian gabungan dikali faktor cakupan. Ini contoh-contoh saya komponen ketidakpastian HPLC, nanti dicek saja ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian rumus rata-rata untuk standar deviasi, kemudian CRM ya, rumusnya UE ini diperoleh dari sertifikat CRM atau kalibrator dibagi K. K itu adalah faktor cakupan, di mana K sama dengan nilainya 2 ya, seperti itu. Kemudian readability dengan resolusi dibagi akar 3.
kemudian repeatability itu standar deviasi dibagi akar jumlah data, kemudian stabilitas CRM uncertainty seperluan uncertainty dibagi akar 3, kemudian linearitas itu standar error dibagi akar jumlah data, kurang lebih seperti itu. Untuk olah datanya, izin saya screen. Untuk pengolahan datanya kurang lebih seperti ini ya. Jadi ada data sampel berisi spesifikasi alat yang dikalibrasi, kemudian rentang ukurnya, resolusi dan seterusnya. Kemudian misalnya tanggal kalibrasinya hari ini, kemudian metodenya nanti disesuaikan saja ya. Kemudian dikalibrasi. Untuk sudan kelembabannya ini dan akhir dari kalibrasi. Kemudian ini adalah interpolasi termohigrometer. Kemudian yang ini UC ini adalah nilai eh, eh, ketidakpastian dari 1 2 ini adalah faktor cakup kuning. Yang tidak warna kuning tidak usah di fokus warna kuning saya diupdate sesuai dataset. Yang tidak berwarna kuning tidak usah diapa-apain karena sudah rumus. Kemudian untuk ketidakpastiannya nanti ini ketidakpastian ini sudah menghitung otomatis ya, sudah menghitung otomatis, jadi Bapak dan Ibu tidak perlu dirubah lagi ya, tidak perlu diapa-apain lagi. Di sini sudah ada komponen pertama ya, berisi spesifikasi hal yang dikalibrasi seperti ini, kemudian disahkan oleh siapa manajernya misalnya. Kemudian di report 2 ini berisi hasil dari kalibrasi ya, eh, kondisi ruangan kalibrasi, kemudian kalibrator atan, kemudian tanggal diterima ordernya, tanggal kalibrasi, dan hasil kalibrasi, kemudian sensitivity jika ada, kemudian akurasi dan presisinya dan disampaikan seperti itu, kemudian batas untuk olah datanya kurang lebih seperti tadi ya. Jadi tadi fokus diganti saja yang warna kuning. Untuk yang report 2 nanti menghitung sendiri ya parameter linearity, LAD dan LEQ-nya, kemudian sensitivity jika ada, kemudian akurasi dan presisinya. Nah, di sini ditampilkan rekomendasinya ya. Misalnya akurasi itu rekomendasinya persen recovery sekitar 95% sampai 105%. Itu saja untuk olah data kalibrasinya ya. Kita masuk untuk evaluasi hasil kalibrasinya. Untuk evaluasi hasil kalibrasinya, jadi salah menginterpretasi sertifikat kalibrasi dapat menimbulkan konsekuensi serius ya. Untuk evaluasi hasil kalibrasi, pada ISO 17025 tahun 2017, pada klausul 62.6, laboratorium harus melakukan evaluasi atau interpretasi sertifikat kalibrasi alat dengan rumus nil- nilai absolut koreksi ditambah ketidakpastian harus lebih kecil dari toleransi alat ditambah ketidakpastian. Nah, ini referensinya dari Badan Akreditasi Dunia ILAC G8 tahun 2019 pada klausul 6.1. Jadi sekali lagi kami sampaikan bahwa Bapak dan Ibu, kalibrasi itu bukan hanya sekedar tempel-tempel stiker kalibrasi ya, bukan hanya sekedar ada sertifikat kalibrasi alat ukur kita, tetapi pada sertifikat kalibrasi nilai koreksi dan ketidakpastiannya itu harus dipastikan kembali ya,
harus dipastikan nilai koreksi dan ketidakpastiannya itu harus lebih kecil ya, harus lebih kecil atau sama dengan tulisan salin tambah ketidakpastiannya. Nah, ini ada apa evaluasi ya, evaluasi hasil kalibrasi yang valid. Oh, ini tinggal di-download saja ini link Google Drive-nya ya. Tinggal di-download saja ini evaluasi kalibrasi yang tidak valid, tinggal di-download saja. Kemudian misalnya jika kita sebagai user atau pemilik alat ukur itu, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, apakah alat kita setelah dikalibrasi layak digunakan atau tidak? Atau perlu di adjustment ya, atau perlu diganti spare partnya, atau perlu diperbaiki, atau perlu dikalibrasi ulang, atau perlu diganti alat ukur itu semua dikembalikan ke user masing-masing. Kita sebagai apa? Sebagai orang kalibrasi atau teknisi kalibrasi tidak boleh memberikan statement ya atau pernyataan bahwa alat Bapak ini kurang layak ya atau tidak bagus lagi atau akurasinya menurun. Itu tidak bisa kita memberikan statement. Tetapi kalau kita yang punya alat atau sebagai user itu beberapa langkah yang harus dilakukan itu nanti tinggal disesuaikan secara internal masing-masing seperti itu. Ini ada contoh ya untuk pengecekan cek antara ya, misalnya alat HPLC ya. Nanti di kontrol chart ini upper limit sama lower limitnya tidak boleh ya, tidak boleh nilai cek antaranya tidak boleh melewati batas upper limit atau lower limit. Itulah ya tadi materi tentang kalibrasi HPLC. Sebelumnya kami mohon maaf karena ada apa tadi ada kendala jaringan, kemudian ada kendala suara. Untuk teman-teman ya yang mau berdiskusi atau mau berbagi pengalaman terkait kalibrasi HPLC di open mic kolom chat dipersilahkan. Terima kasih. Ada yang mau disampaikan, Pak? Terima kasih. Atau mau berbagi pengalaman, dipersilakan. Bisa open mic atau open kamera, atau bisa melalui kolom chat, dipersilakan. Izin kita membacakan. Apakah semua parameter yang sudah dijelaskan tadi harus dilakukan semua, atau boleh hanya parameter tertentu saja? Oke, untuk parameter tadi sebetulnya yang paling penting itu sebetulnya adalah parameter CRM ya atau linearitas yang menggunakan CRM ya dari UKAS tadi yaitu parabens sama untuk linearitas sama CRM dari untuk panjang gelombang ya. Sebetulnya untuk parameter yang seperti tadi kayak pump, kemudian yang oven ya, yang oven kolom misalnya, kemudian parameter injektor itu sebetulnya sesuai referensi sih harus diukur juga ya, harus diukur juga. Cuman sebetulnya kalau memang pengaruh sekali terhadap hasil pengujian, berarti itu wajib dikalibrasi semua seperti pump, injektor, kolom dan seterusnya. Tetapi kalau misalnya tidak terlalu pengaruh pada hasil pengujian langsung ya, tidak terlalu pengaruh ya, artinya tidak bisa diabaikan ya, bisa diabaikan. Tetapi yang paling penting adalah pengukuran CRM-nya. Nah, tetapi dipastikan CRM yang digunakan itu harus CRM yang tadi ya, CRM yang tersertifikasi ISO 17034 tahun 2016 ya, seperti itu. Kemudian, tapi di referensi itu eh, harus tetap dilakukan pengukuran ya, pump, injektor, kemudian kolom, kemudian tadi apa UV-nya ya, UV detektor UV-nya. Kemudian ada pertanyaan dari Pak Irfan. Untuk CRM atau standar yang digunakan, apakah ada regulasi baru
yang mengatur penggunaan profil parabens untuk linearitas. Sebetulnya apa di referensi Pharmacopoeia ini sebetulnya tidak dicantumkan secara detail ya, tidak dicantumkan secara detail cara apa yang digunakannya, tetapi di sini kan disampaikan bahwa CRM yang digunakan itu untuk kalibrasi harus tersertifikasi ISO 17034 tahun 2016. Nah, untuk yang masuk kategori itu, yang tersertifikasi ISO tersebut, itu kebetulan CRM profil parabens tadi ya. Jadi kalau misalnya dikatakan referensi atau regulasi yang menyebutkan secara langsung ya, secara langsung untuk menggunakan profil parabens itu belum ada. Itu hanya di referensi Permokope itu hanya secara umum disampaikan ya seperti itu. Sebetulnya bukan hanya profil parabens saja sih sebetulnya. Kalau misalnya CRM kafein atau enggak CRM asam askorbat yang betul atau paracetamol yang betul-betul sudah ada sertifikasi ISO 17034-nya tahun 2015 itu tetap boleh-boleh saja digunakan ya. Nggak harus profil paraben sebetulnya. Tetapi seperti sependek pengetahuan saya yang sudah tersertifikasi itu baru profil paraben. Kita nggak tutup kemungkinan ke depannya ya. Ke depannya misalnya tahun depan bisa jadi asam askorbat atau enggak vitamin C atau kafein itu sudah tersertifikasi ISO 17034 juga sehingga boleh digunakan ke depan nanti ya seperti itu. Kemudian dalam kalibrasi HPLC apakah harus ada parameter pengujian gradien? Nah, untuk kalibrasi HPLC cuman di sini tidak disampaikan ya secara detail pengujian tersebut. Cuman yang disuruh apa diinstruksikan untuk pengukuran tersebut tadi itu hanya yang tertampil di slide tadi ya, di mana linearitas, detektor UV, kemudian pump, injektor, kolom oven dan seterusnya itu aja yang direkomendasikan ya, seperti itu. Ada lagi Bapak dan Ibu yang mau ditanyakan ya, bisa open mic atau open kamera atau bisa melalui kolom chat dipersilahkan. Dan pertanyaan tambahan dari Pak Irfan, ketika ada komponen yang di-maintenance atau rusak, misalnya pompa, apakah proses bisa dilakukan secara lengkap atau hanya parameter tertentu saja? Kalau misalnya ada yang rusak, karena ini sebetulnya tidak pengaruh langsung ya ke hasil pengukuran, maka ketika ada pompanya rusak, maka dikalibrasi nanti laju alirnya saja. Seperti itu. Kemudian ada pertanyaan tambahan dari Bu Agustina. Untuk pengukuran panjang gelombang, apakah rentangnya hanya di 257 dan 60, atau apakah bisa di luar rentang tersebut? Dikarenakan HPLC banyak tipenya, adakah kemungkinan panjang gelombangnya juga berbeda-beda tiap HPLC? Sebetulnya rentang panjang gelombang itu disesuaikan dengan kemampuan standar atau CRM tersebut. Nah, tadi disampaikan bahwa CRM tersebut itu rentangnya itu atau range-nya itu di 257 sampai 660 nanometer. Tapi sebetulnya sependek pengetahuan saya di apa panjang gelombang yang di HPLC itu hanya ultraviolet. Artinya kalau ultraviolet itu kan dari 190 sampai 400 nanometer ya. Jadi sebetulnya yang perlu dikalibrasi hanya di rentang itu saja. Kalau di atas 400 itu sudah panjang gelombang visible, itu nanti masuk ke seperti kayak kalibrasi spektrofotometer visible seperti biasa. Tetapi dipastikan kembali rentang panjang gelombang itu disesuaikan dengan kemampuan cairan tersebut membaca spektrum sampai berapa gitu ya. Tapi difokuskan nanti panjang gelombangnya tetap di panjang gelombang ultraviolet ya UV dari kurang lebih dari 190 sampai 400 nanometer tersebut. Terima kasih. Untuk Bapak dan Ibu, ada yang mau ditanyakan kembali, dipersilahkan. Bisa open mic atau open kamera atau bisa melalui kolom chat dipersilahkan. Tidak ada pertanyaan lagi, mungkin nanti bisa jika ada pertanyaan kembali di kemudian hari,
nanti bisa menghubungi kami kembali Pak ya. Misalnya jika suatu saat besok kalibrasi HPLC, kemudian ada kendala misalnya, atau mungkin perhitungan atau dari segi apa, nanti Bapak dan Ibu bisa menghubungi kami kembali untuk kita nanti sampaikan ya, jika ada pertanyaan di kemudian hari. Karena kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita izin masuk ke kesimpulan saja ya, Bapak dan Ibu. Nah, untuk adapun kesimpulan ya, untuk kalibrasi HPLC, yang pertama, kalibrasi alat wajib dilakukan sesuai ISO 17025 tahun 2017 pada klausul 6.4.6. Interval kalibrasi alat HPLC itu direkomendasikan 6 bulan sampai 1 tahun sekali. Kemudian referensinya dari Pharmacopoeia United States ya, 1058 tahun 2016. Kemudian menggunakan beberapa kalibrator dan CRM yang tersertifikasi ISO 17034 tahun 2015 seperti CRM profil paraben tadi. Kemudian uncertainty adalah nilai rentang benar hasil pengukuran. Kemudian HPLC adalah alat instrumentasi kimia untuk menguji kualitatif dan kualitatif sampel-sampel tertentu, biasanya sampel obat-obatan. Kemudian parameter kalibrasi akurasi, presisi, LOD, LQ, panjang gelombang ultraviolet, dan seterusnya. Kemudian rumus evaluasi kalibrasi yaitu nilai absolut koreksi ditambah ketidakpastian harus lebih kecil atau sama dengan toleransi alat ditambah kepastian. Itulah tadi ya materi tentang kalibrasi HPLC. Mudah-mudahan sedikit ilmu ini dapat bermanfaat buat Bapak dan Ibu ya untuk kalibrasi HPLC-nya di tempat Bapak masing-masing. Mudah-mudahan ilmu ini dapat menambah skill kalibrasinya, dapat meningkatkan kompetensinya, khususnya bagi teman-teman yang keseharian misalnya yang sering menggunakan alat-alat HPLC biasanya di industri farmasi. Kami dari Partner Lab Indonesia mengucapkan banyak terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang telah menyempatkan waktunya, yang telah percaya kepada kami. Mudah-mudahan ilmu ini dapat berkembang terus ya, bukan hanya dari kami, tapi dari Bapak dan Ibu juga bisa kembangkan juga. Saya Amaluddin mewakili Partner Lab Indonesia. Mohon pamit undur diri. Saya ucapkan sekali lagi banyak terima kasih. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Terima kasih Bapak dan Ibu. Sampai ketemu lagi.